Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Balance, saya Mehmet Amir, saya mahasiswa aktif semester 4 Universitas Sairun, Kota Ternate. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, program studi akuntansi. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan atau meringkas apa itu etnografi. Baik, simak video berikut dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Etnografi adalah satu metode yang sering digunakan dalam ilmu sosial, terutama dalam ilmu antropologi dan beberapa cabang sosiologi. Etnografi berasal dari dua kata, yaitu etnos yang berarti rakyat dan juga grafi yang berarti tulisan atau gambar. Etnografi juga dikenal sebagai bagian dari ilmu sejarah yang mempelajari masyarakat, kelompok etnis, dan formasi etnis lainnya. Etnogenesis, komposisi, perpindahan tempat tinggal, karakteristik kesejahteraan sosial, juga budaya material, dan spiritual mereka. Menurut Kurzweil 2012, penelitian etnografi merupakan salah satu strategi penelitian kualitatif yang di dalamnya peneliti menyelidiki suatu kelompok kebudayaan di lingkungan yang alamiah dalam periode waktu yang cukup lama dalam pengumpulan data utama, data observasi, dan data wawancara. Apa sih manfaat penelitian etnografi? Etnografi sering digunakan untuk meneliti perilaku-perilaku manusia berkaitan dengan perkembangan teknologi komunikasi dalam setting sosial dan budaya tertentu. Metode penelitian etnografi dianggap mampu menggali informasi secara mendalam dengan sumber-sumber yang luas. Penelitian etnografi berfokus pada kebudayaan masyarakat etnik. Penelitian ini memiliki banyak manfaat, di antaranya satu, memberikan sumbangan secara langsung dalam bentuk deskripsi dan penjelasan mengenai keteraturan dan evaluasi dalam tingkah laku sosial manusia. Yang kedua, menginformasikan teori-teori ikatan budaya. Dan yang ketiga, menjelaskan bahwa setiap kebudayaan memiliki cara tersendiri untuk melihat dunia. Dan keempat, menjelaskan bahwa kebudayaan memberikan kategori, tanda, dan mengidentifikasi dunia di mana orang itu hidup. Yang kelima, menjelaskan bahwa kebudayaan mengandung berbagai asumsi mengenai sifat data realitas dan juga informasi yang spesifik mengenai realitas itu. Yang keenam, memberikan deskripsi yang mengungkapkan berbagai model penjelasan yang diciptakan oleh manusia. Yang ketujuh, sebagai gambaran untuk menunjukkan sifat dasar ikatan budaya teori-teori ilmu sosial, sebagai sarana untuk memahami masyarakat yang kompleks dan multikultural. Apa sih jenis penelitian etnografi? Pakar metodologi Kurzweil
telah mengidentifikasi berbagai jenis penelitian etnografi, termasuk sejarah kehidupan manusia, autoetnografi, etnografi baru, etnografi feminis, etnografi media, elektronik, fotografi, video, audio, dan lain sebagainya. Namun, pada prinsipnya, metode penelitian ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu etnografi realis dan kritis. Yang pertama, yaitu etnografi realis. Tipe etnografi realis ini adalah jenis tradisional di mana peneliti mencoba untuk mendapatkan data atau situasi individual dari sudut pandang orang ketiga. Peran orang ketiga ini sangatlah penting karena dapat memberikan pendapat atau pandangan objektif tentang fenomena yang diselidiki. Tipe etnografi realis menawarkan etnografi kesempatan untuk memberikan tahu orang ketiga tentang apa yang sedang diamati. Para etnografer mengambil posisi di belakang layar dan memposisikan pendapat objektif peserta sebagai fakta sosial. Laporan yang ditulis oleh etnografer realis bebas dari prasangka pribadi dan politik dan pembenaran untuk fakta sosial atau bahkan pernyataan yang sangat tidak berharga. Yang kedua, etnografi kritis. Tipe etnografi ini adalah tipe yang lebih kontemporer. Yang kedua, etnografi kritis. Tipe etnografi ini adalah tipe yang lebih kontemporer, di mana peneliti berpartisipasi dalam sinkronisasi atau pertahanan kelompok sosial budaya yang diteliti. Etnografi kritis merespon kondisi masyarakat saat ini yang mengasumsikan bahwa sistem kekuasaan prestis dan hubungan otoritas cenderung meninggalkan individu dari berbagai kelas, ras, dan gender. Oleh karena itu, suara orang pertama yang hidup dalam situasi atau konteks yang dipelajari sangatlah penting. Salah satu fitur dari tipe etnografi ini adalah dorongan nilai tambahan emansipatoris yang didukung oleh peneliti. Selanjutnya, saya akan menyajikan beberapa contoh penelitian etnografi berdasarkan judul penelitian etnografi yang telah diuji dan diterbitkan sebagai makalah ilmiah. Dan apa sih keuntungan dari penelitian etnografi? Etnografi memiliki keuntungan sebagai teknik adalah memaksimalkan pemahaman peneliti dari konteks sosial dan budaya di mana perilaku manusia terjadi. Etnografi sebagai laporan penelitian maupun sebagai metode penelitian
dianggap sebagai dasar asal-usul ilmu antropologi, ciri khas dari metode penelitian. Lapangan etnografi adalah bersifat holistik, integratif, deskriptif, dan analisis kualitas dalam rangka mendapatkan sudut pandang penduduk asli. Teknik pengumpulan data yang utama adalah observasi, partisipasi, wawancara terbuka, dan mendalam yang dilakukan dalam jangka waktu yang relatif lama. Ciri-ciri penelitian etnografi. Penelitian ini, etnografi memiliki ciri khas yang membedakan dengan penelitian lainnya. Ada beberapa ciri khas yang ada pada penelitian etnografi. Yang pertama, tema budaya. Penelitian etnografi berfokus pada topik mengenai kebudayaan yang berkembang dan masih diimplementasikan oleh suatu kelompok etnik tertentu. Yang kedua, kelompok untuk berbagai budaya. Ciri kedua ini mengandung makna bahwa penelitian etnografi bisa dilakukan pada dua orang atau lebih, di mana mereka memiliki persamaan sikap, bahasa, dan perilaku. Yang ketiga, berbasis kerja lapangan. Data pada penelitian etnografi diambil dengan cara etnografer terjun langsung ke lapangan atau lokasi penelitian. Dan yang keempat, deskripsi dalam etnografi. Deskripsi dalam etnografi berisi mengenai gambaran dan penjelasan terperinci mengenai apa yang dilakukan objek selama penelitian berlangsung. Yang kelima, konteks. Konteks dalam penelitian etnografi adalah keseluruhan setting tempat, situasi, atau lingkungan yang melingkupi kelompok budaya yang diteliti. Dan yang keenam, reflektivitas peneliti. Cara ini berarti sikap sadar dan terbuka atas perannya sebagai peneliti akan menimbulkan rasa saling mempercayai di antara peneliti dan objek penelitian. Etnografi secara harfiah memiliki arti tulisan atau laporan tentang suatu suku, bangsa yang ditulis oleh seorang antropolog atas hasil kerja lapangan atau fieldwork selama sekian bulan atau sekian tahun. Peneliti antropologis menghasilkan laporan yang sangat khas, sehingga istilah etnografi digunakan untuk mengacu pada metode penelitian untuk menghasilkan suatu laporan penelitian. Baik, itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Semoga teman-teman sekalian bisa menyimpulkan apa yang saya sampaikan tadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.